Di video kali ini saya akan membahas sebuah aksi pembantaian tragis yang terjadi beberapa minggu lalu di negara Filipina. Dan aksi ini juga terekam oleh CCTV yang terdapat pada sebuah dapur restoran. Pemicu dari aksi tersebut karena si pelaku ingin membalas dendamnya kepada korban yang telah membuat dirinya dipecat dari restoran tersebut. Nah, bagaimana cerita kriminalnya? Dan inilah kisah kriminalnya. Ada seorang wanita yang bernama Lika Bernardo yang berusia 27 tahun. Bagi orang tuanya, Lika adalah seorang anak yang rajin, jujur, dan termasuk anak yang berbakti. Seperti diinformasikan, Lika ini berasal dari keluarga yang sederhana. Dan oleh karena itulah, Lika bekerja keras supaya dia dapat membantu kedua orang tuanya untuk menafkahi keluarga mereka. Lika bekerja di sebuah restoran cepat saji yang bernama Sawarma. Restoran itu berada di Jalan Tandang Sora, Desa Sangadan, Kota Kuijuro. Di tempat dia bekerja, Lika dikenal sebagai seorang yang rajin. Dia tak pernah terlambat dan juga seringkali pulang paling akhir. Dan sikap rajin yang ditunjukkan oleh Lika membuatnya disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Selain itu, Lika juga sangat teliti dalam membuat laporan. Berkat ketelitiannya juga membuat atasannya selalu mengandalkan Lika. Nah, di tempat kerjanya itu, Lika hidup dengan damai tanpa terlibat suatu perselisihan dengan rekan kerjanya. Tapi sayangnya, kehidupan Lika yang damai ini mulai terusik saat dia menyadari kalau salah satu rekan kerjanya sudah berbuat kecurangan. Yang dimana pada bulan April tahun 2025, Lika mengetahui kalau rekan kerjanya yang bernama Eduardo telah mengambil beberapa barang kantor dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentunya adalah perilaku yang salah dan juga merugikan baik untuk restoran maupun untuk pegawai lainnya. Karena memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, Lika tak bisa mengabaikan hal tersebut. Nah, diinformasikan Eduardo sebagai pelaku merupakan seorang pria yang berusia 22 tahun. Dia berasal dari Provinsi Surigao yang berjarak cukup jauh dari restoran tempatnya bekerja. Tidak beda jauh dengan Lika, Eduardo juga tergolong karyawan yang baik. Rekan kerjanya yang lain melihat Eduardo sebagai seorang lelaki biasa yang pendiam dan tak banyak bicara. Lalu kemudian ketika Lika mengetahui kalau Eduardo telah menyalahgunakan barang milik restoran, karena hal itu pula Lika pun langsung melaporkan hal itu kepada pihak manajemen. Tak butuh waktu lama, pihak manajemen pun langsung mengusut kasus tersebut. Dan setelah melakukan penyelidikan, terbuktilah kalau memang benar Eduardo telah melakukan kecurangan. Karena hal itu, Eduardo pun langsung dipecat dari pekerjaannya. Yang kemudian setelah Eduardo dikeluarkan, Lika kembali bekerja seperti biasa. Kehidupannya kembali berjalan dengan normal. Namun dia tidak mengetahui kalau setelah kejadian itu, Eduardo sangat menyimpan dendam kepadanya. Eduardo sangat merasa marah karena dia telah dikeluarkan dari restoran tersebut dan juga reputasinya telah dipermalukan oleh Lika. Kemarahan itu pun berkembang menjadi dendam yang mendalam hingga pada akhirnya membawa kepada sebuah tragedi mengerikan. Singkat cerita, pada tanggal 3 Mei tahun 2025, tepatnya sekitar pukul 9 malam seperti biasa, Lika pulang paling akhir dari restoran tersebut. Dia memastikan kalau restoran sudah bersih dan rapi. Setelah yakin semua tugasnya sudah beres, barulah Lika mengambil tasnya. Dan saat itu Lika sangat fokus dengan kegiatannya, sampai-sampai dia tidak menyadari kalau bahwasanya ada seseorang lelaki yang telah masuk ke dalam restoran melalui pintu depan yang tidak terkunci sambil menggenggam sebuah pisau. Saat itu Eduardo berjalan dengan pelan ke arah Lika. Setelah berada tepat di belakang Lika, dia langsung mengalungkan tangannya ke leher Lika. Mendapatkan serangan yang tiba-tiba itu sontak membuat Lika terkejut dan berteriak. Dia berusaha keras untuk melepaskan cengkraman tersebut, tapi sayangnya tenaga Eduardo terlalu kuat. Seketika Lika jatuh terduduk di atas lantai. Setelah berhasil menjatuhkan Lika, Eduardo langsung menarik rambut Lika untuk menyeretnya ke dalam dapur restoran. Dia berpikir akan lebih aman jika dirinya melakukan aksinya di dalam dapur agar tak terlihat dari jendela kaca luar restoran. Di sisi lain, meskipun Lika sudah terduduk, dia tak menyerah dan terus melawan. Tapi sayang, usahanya tetap gagal karena Eduardo mengerahkan seluruh kekuatannya dengan cara sangat kasar. Dia berhasil menarik tubuh Lika ke sudut dapur, yang kemudian Lika langsung tersudut yang langsung dipukul oleh Eduardo. Karena menyadari bahwa dirinya telah terkurung,
Lika seketika menyadari kalau penyerangnya tersebut adalah Eduardo. Di sana dia langsung memohon ampunan kepada pria tersebut, tapi Eduardo tak memperdulikan permohonan Lika. Dia kembali menarik tubuh Lika sambil memaksa mengambil tas yang sedang dipegang oleh Lika. Lika yang berpikir kalau Eduardo hanya menginginkan barang-barang miliknya, dia pun memberikan tas miliknya itu. Dia bahkan menawarkan handphonenya untuk dimasukkan ke dalam tas tersebut dengan harapan setelah mengambil barang-barang itu, Eduardo akan memberikan ampunan dan membebaskan dirinya. Namun yang terjadi tidaklah seperti apa yang diharapkan Lika. Setelah mendapatkan tas dan memasukkannya ke dalam baju, Eduardo tanpa ragu langsung menusuk tubuh Lika dengan menggunakan pisau yang sejak tadi dipegangnya. Tusukan itu seketika membuat Lika merintih kesakitan. Namun rasa sakit itu tidak membuat Lika menjadi menyerah. Dia masih memiliki sedikit tenaga untuk melawan. Dia juga masih menggunakan tangannya untuk menghalu tusukan tersebut. Dan perlawanan itu membuat Eduardo merasa geram. Dia merasa senjata yang dia gunakan tak bisa untuk mengeksekusi Lika. Dia pun langsung melepaskan pisau yang dibawanya dan kemudian berdiri dan mengambil sebuah pisau dapur yang lebih besar. Yang kemudian Lika yang menyadari Eduardo akan mengambil pisau lainnya, dia pun mencoba berdiri dengan tujuan mendahului Eduardo. Namun dia kalah cepat. Eduardo berhasil mengambil pisau dan langsung kembali menyerang Lika. Saat itu Lika mencoba mengambil pisau dari tangan Eduardo dan terjadilah pergulatan untuk memperebutkan pisau tersebut. Karena Eduardo adalah cowok, pergulatan itu dimenangkan oleh Eduardo. Dia berhasil mengurung tubuh Lika dan membuat Lika terduduk di lantai. Eduardo langsung menggunakan kesempatan itu untuk menusuk kembali tubuh Lika. Saat itu Eduardo merasa serangannya sudah cukup banyak. Dia pun melepaskan pisau dari tubuh Lika dan kemudian mencoba berlari keluar dari dapur. Namun, belum sempat dia meninggalkan dapur, Eduardo melihat Lika berdiri. Dia mengejarnya sambil membawa pisau yang tadinya dia gunakan. Eduardo pun langsung berbalik untuk menghampiri Lika. Dia langsung menangkap tubuh Lika sambil mencoba mendorong Lika kembali ke sudut dapur. Dan saat itulah Lika mencoba untuk menusuk Eduardo dengan pisau yang sudah didapatkan. Namun sayang, usahanya tersebut ternyata gagal. Eduardo kembali berhasil merebut pisau dari tangan Lika dan dia langsung menyerangnya kembali. Serangan yang lebih brutal itu akhirnya membuat Lika kehilangan tenaganya. Sekujur tubuhnya melemah dan cairan merah terus mengalir dari lukanya. Sampai akhirnya Lika pun menghembuskan napas terakhirnya di dalam dapur restoran tersebut. Yang kemudian setelah melihat kalau Lika sudah tak lagi bergerak, Eduardo baru merasa jika tujuannya sudah tercapai. Dia pun langsung bergegas kabur dari lokasi kejadian tanpa membawa barang-barang miliknya. Dan singkat cerita, keesokan paginya, tepatnya pada tanggal 4 Mei tahun 2025, rekan kerja Lika sampai di restoran tersebut untuk membuka restoran. Saat itu dia merasa bingung karena melihat pintu restoran dalam keadaan tidak terkunci. Awalnya dia hanya menduga jika ada pegawai lain yang lebih awal datang. Tanpa menaruh rasa curiga, dia pun langsung masuk ke dalam restoran. Begitu masuk dan pergi ke area dapur, rekan kerja dari Lika itu melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yang dimana di sana terlihat tubuh Lika tergeletak tak bernyawa dengan kondisi dipenuhi cairan merah akibat luka tusukan. Pegawai itu seketika langsung berteriak. Dalam keadaan panik dan takut, dia menghampiri tubuh Lika untuk memeriksa napasnya. Dan saat itulah dia menyadari kalau Lika sudah benar-benar meninggal dunia. Dia pun langsung menangis dan langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Yang tak lama kemudian, setelah mendapat laporan dari rekan kerja Lika tersebut, polisi langsung sampai di TKP dan mengevakuasi jasad Lika untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Selain itu, mereka juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada di restoran tersebut. Di sekitaran jasad Lika, polisi berhasil mendapatkan berbagai barang, yaitu sebuah dompet coklat berisi kartu identitas, kartu ATM, dan uang tunai. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 2 buah senjata tajam yang berlumuran cairan merah. Selain itu, proses kejahatan tersebut juga terekam secara jelas di kamera CCTV, sehingga hal ini mempermudah polisi untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Dan berdasarkan kartu identitas yang ditemukan sekaligus rekaman CCTV,
polisi berhasil mengetahui jika pelakunya adalah seorang pria yang bernama Eduardo. Setelah mendapatkan bukti dan motif dari pelaku, polisi langsung mendatangi kediaman Eduardo di kota Queon. Tapi sayang, polisi saat itu terlambat karena Eduardo sudah tak lagi berada di kediamannya dan diperkirakan dia sudah meninggalkan kota Quejon. Karena tingkat kejahatan yang dilakukan Eduardo merupakan kejahatan yang sangat kejam, polisi pun melakukan pencarian besar-besaran karena tak ingin sampai ada korban selanjutnya. Dan di saat yang bersamaan, polisi juga kembali menggali latar belakang Eduardo. Dari sana, mereka mendapatkan informasi kalau Eduardo berasal dari provinsi Surigao. Nah, dari sana, polisi langsung berpikir kalau Eduardo kabur ke kampung halamannya. Dan tanpa menunggu lagi, polisi langsung pergi ke kota Surigao, kota asal Eduardo tersebut. Sampai akhirnya, semua kerja keras polisi itu pun membawakan hasil, yang dimana pada tanggal 8 Mei tahun 2025, Eduardo memilih menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan setelah Eduardo menyerahkan diri ke kantor polisi, proses hukum pun langsung dijalankan secepat mungkin. Nah, dari kisah ini semoga kita mendapatkan pelajaran, dan itulah mungkin adalah kisah dari kriminalnya. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu di kisah kriminal selanjutnya.